Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Illa man Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kedengaran enggak ya? Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa la taj'alna mimman a'rada an dzikrik fa inna lahu ma'isatan danka. Wa adkhilna fi ibadikas shalihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah suruh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita senantiasa memuji, bersyukur atas segala nikmat yang dianugerahkan Allah kepada kita. Begitu pula mari kita senantiasa memperbanyak salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan lanjutkan pengajian kita pada surah Al-Balad ini. Kita sudah sampai pada ayat ke-9. Seperti telah kita ketahui bahwa Allah menciptakan manusia ini diliputi dengan kesusahan, ya, penuh dinamika. Salah kita menyikapi dinamika hidup ini, terjerumuslah kita. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat berikutnya itu dikatakan wa hadainahun najdain. Allah telah memberi petunjuk kepada manusia untuk bisa mengetahui yang benar dan untuk bisa mengetahui yang salah. An-Najdain, dua jalur kehidupan ini. Harus sama pengetahuan kita terhadap yang benar, begitu juga harus sama pengetahuan kita dengan apa yang salah. Jangan cuma yang benar saja kita mau tahu. Karena kalau yang benar-benar saja yang selalu kita mau tahu, jangan sampai kita banyak salah. Harus sama beriring pengetahuan kita tentang benar dan pengetahuan kita tentang salah. Begitu doanya Umar, meminta kepada Allah untuk bisa mengetahui yang benar, untuk bisa mengetahui yang salah. Wa hadainahun najdain. Makanya dikatakan hada. Apa itu hada? Hidayah. Jadi Allah memberi kita
hidayah untuk mengetahui yang benar. Allah memberi kita hidayah untuk mengetahui yang salah. Yang menjadi masalah kalau sudah tahu salah, sudah ditahu salah, masih dilakukan, itu yang salah. Sudah tahu yang benar, tapi tidak mau lakukan. Nah, jadi tidak, hidayahnya hanya berbatas ilmu. Dan hidayah kan terbagi dua, hidayatul taufik wa hidayatul dilalah. Petunjuk untuk mengetahui yang benar dan untuk mengetahui yang salah, itu baru hidayatul dilalah. Hidayatul taufik adalah petunjuk untuk mampu melakukan yang benar dan meninggalkan yang salah. Itu namanya hidayatul taufik. Nah, jangan-jangan kita hanya baru sampai pada hidayatul dilalah, mengetahui yang benar, mengetahui yang salah. Perlu hidayatul taufik. Ya. Nah, pada ayat selanjutnya itu adalah falaqtahamal aqabah. Ya. Ini ungkapan ayat ini sungguh sangat memerlukan pencermatan lebih dalam. Allah mengatakan falaqtahamal aqabah. Maka tidak sebaiknya lah, apakah tidak sebaiknya kamu menempuh jalan yang susah? Falaqtahamal aqabah. Al-aqabah itu adalah sebuah perjalanan yang terjal, mendaki, penuh bebatuan. Itu namanya al-aqabah. Maka tidakkah sebaiknya ia menempuh jalan yang mendaki? Memang susah diterjemahkan al-aqabah ini karena dia hanya ilustrasi. Makanya Allah mengatakan wa ma adraka mal aqabah. Itu Allah mengatakan aqabah jalan yang mendaki, tapi memerlukan penafsiran, pemahaman lebih jauh. Karena Allah sendiri yang mengatakan, tahukah yang dimaksud dengan al-aqabah? Jangan berhenti di pikiran kita pada saat Allah mengatakan al-aqabah itu arti literatnya adalah perjalanan yang mendaki, terjal, penuh bebatuan. Kita diilustrasikan oleh Allah, tahukah kamu yang namanya aqabah? Maksudnya itu jangan berhenti di situ. Apa yang dimaksud dengan aqabah sesungguhnya? Nah, Allah menjelaskan. Karena hampir semua kata-kata ma adraka itu dalam Al-Quran, kata-kata adraka itu susah ditangkap oleh nalar manusia. Asal ada kata-kata wa ma adraka. Nah, wa ma adraka mal haqqah. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Wa ma adraka mal hutamah. Semua kata-kata adraka itu susah dicerna oleh nalar manusia. Makanya Allah sendiri yang menjawab. Yang dimaksud al-aqabah di sini, sekalipun pengertian letterletnya itu adalah perjalanan mendaki, penuh bebatuan, terjal, tetapi yang dimaksudkan aqabah di situ adalah fakku rakabah. Fakku rakabah. Apa namanya fakku rakabah? Arti literalnya saja ini, fakku rakabah itu artinya memerdekakan. Arti literalnya fakku rakabah itu membuka ikatan leher. Membuka ikatan leher. Jadi kita lanjutkan sebuah pemahaman lagi
Kalau begitu, fakku rakabah, memerdekakan hamba, memerdekakan budak. Tapi masih memerlukan lagi pengertian lebih jauh. Apakah yang dimaksudkan memerdekakan budak? Ya, memerdekakan budak adalah melepaskan diri kita dari segala yang menjajah diri kita. Sudah berapa kali itu berubah. Melepaskan diri kita yang menjajah kita. Jadi kalau ada yang menjajah kita, maka kitalah budak. Maka kitalah budak-budak itu. Memang Allah mengatakan fakku rakabah, melepaskan ikatan yang melilit leher. Kan sekarang kelihatannya tidak ada yang melilit leher. Oh, jadi begitu dibawalah ke pengertiannya memerdekakan budak. Kan sepertinya budak itu adalah terikat. Apakah cuma itu saja yang dimaksudkan? Oh, tidak. Kita harus lebih ekstrim memahaminya. Nah, jangan-jangan kita juga ini menjadi budak-budak kehidupan. Oh, kalau begitu, mari kita memerdekakan diri kita dari segala macam yang menjajah kehidupan kita. Sehingga orang ulama kita yang dimaksud dengan merdeka, orang merdeka adalah la yamliku syai'an wa la yamlikuhu syai'un. Tidak memiliki sesuatu dan tidak ada sesuatu yang memilikinya. Itulah orang merdeka itu. Mari kita periksa diri kita ini. Apa yang menjajah kita? Kalau begitu yang menjajah kita ini kan tadi itu la yamliku syai'an, tidak memiliki sesuatu, wala yamlikuhu syai'un, dan tidak ada sesuatu yang memilikinya. Jadi kalau begitu yang menjajah kita apa? Kepemilikan. Kepemilikan. Sejalan dengan ayat Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Segala yang ada di dunia ini, di langit dan di bumi ini adalah kepemilikan Allah. Jadi kalau ada hadir dalam diri kita kepemilikan, inilah manusia-manusia terjajah ini. Itu coba perhatikan ayat itu. Li itu bermakna al-milk, kepemilikan. Segala macam bentuk kepemilikan yang ada di langit, yang ada di bumi adalah bagi Allah semuanya. Lillahi. Ma itu ma apa saja. Semua milik Allah. Tidak ada sedikit pun kita punya kapling di sini, tidak ada kapling kita di situ. Nah, inilah yang sering menjajah kita ini. Selalu munculnya kepemilikan itu. Lebih ekstrim lagi pemahamannya ini adalah yang sering menjajah diri kita adalah eksistensi diri kita. Eksistensi diri kita. Nah, masuklah pada konsep al-fana'u. Apa artinya al-fana'u itu? Intaha wujuduhu. Berakhir masanya. Itu al-fana'u intaha wujuduhu. Berakhir eksistensinya. Nah, saya mau ulangi lagi pembenaran daripada makna ini adalah ungkapan la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan tiada upaya illa billah, kecuali dengan Allah. Jadi kalau begitu siapa punya eksistensi ini? Allah.
Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana dengan kenapa agak jadi bagaimana dengan sering munculnya adalah kepemilikan yang hadir pada diri kita. Memang Allah mengatakan nikmat itu bukan untuk kau miliki. Memang Allah mengatakan saya kasih kamu nikmat itu bukan untuk kau miliki, tapi untuk kau pertanggungjawabkan. Summa latus alunna. Kapan dipertanggungjawabkannya? Sejak diterimanya nikmat itu sampai di hari kemudian. Summa latus alunna, pasti kau akan ditanya. Anin naim, tentang nikmat-nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Bukan untuk dimiliki. Bahaya. Karena kalau dimiliki jangan-jangan muncul penjajahan terhadap diri kita itu. Dan itu realistis ini kata-kata ini. Yang membuat orang sering maseke karena merasa memiliki itu. Ya. Merasa memiliki. Makanya seke lah. Dan itu pekerjaan ini bukan pekerjaan ringan. Pekerjaan mendaki Al-Aqabah, pekerjaan berat ini. Memerdekakan seorang hamba berat, memerdekakan diri kita saja berat, melepaskan diri kita dari kepenjajahan berat. Butuh perjuangan, butuh perjuangan. Makanya namanya al-mujahadah. Coba perhatikan di ayatnya, fakku. Fakku itu membuka. Raqabah yang melilit leher. Nah, ada yang melilit leher kalau mau terjemahkan secara letterlet. Tapi ini ilustrasi seperti ini yang digambarkan oleh Allah tentang kehidupan ini. Makanya itu di ayat awal-awalnya ayat ini, laqad khalaqnal insana fi kabad. Manusia diciptakan penuh dengan kesusahan. Berlanjut. Jadi pendakian yang dimaksudkan di sini adalah pekerjaan yang sulit untuk dilakukan oleh seseorang karena belum menangkap makna daripada Al-Aqabah itu. Fakku Raqabah berat. Nah, ini ada lagi penggambaran. Sesudah Allah memberikan penggambaran namanya pendakian, perjalanan yang mendaki, yang susah, memerlukan perjuangan, fakku Raqabah, melepaskan diri kita dari penjajahan ruhaniyah. Nah, au it'amun fi yaumin zi masgabah. Ya. Atau memberi makanan pada hari kelaparan. Memberi makan pada hari kelaparan. Apa bedanya? Apa bedanya di wala yahuddu ala ta'amil miskin di surah Al-Maun itu. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak memberi makan kepada orang miskin. Di sini au it'amun fi yaumin zi masgabah, atau memberi makan pada hari kelaparan. Beda. Suasananya berbeda, konteksnya juga berbeda. Di mana letak perbedaannya? Kalau di Al-Maun itu situasinya normal. Memang ada yang kita miliki. Baru kita kasih makan orang miskin.
Itu suasana normal karena ada memang yang kita miliki. Nah, di surah ini itu amun fi yaumin zi masgaba, dia sendiri yang membutuhkan tapi masih mau memberi. Sudah suasananya kan berbeda. Suasananya lebih ketat ini. Dia sendiri yang membutuhkan tapi tidak menghalangi dirinya untuk memberi. Mana kira-kira yang berat ini? Di surah Al-Balad atau di surah Al-Ma'un? Itulah Al-Aqabah itu. Inilah Al-Aqabah. Tapi Allah mengatakan, kenapa tidak ada yang menempuh Al-Aqabah ini? Falaqtahamal Aqabah. Kira-kira menurut pandangan kita yang mana berat di surah Al-Ma'un atau di surah Al-Balad ini? Ya kalau surah Al-Balad, surah Al-Ma'un hanya dikatakan wala yahuddu ala tu'amil miskin. Tidak memberi makan terhadap orang miskin. Ya, boleh saja dia ada yang dia miliki. Tapi tetap tidak mau. Yang begini saja masih susah dilakukan. Bagaimana ini surah Al-Balad, dia sendiri yang membutuhkan tapi masih mau memberi. Atau it'amun fi yaumin zi masgaba. Jadi ini gambaran-gambaran dalam ayat seperti ini memerlukan memang perjuangan dari kita. Yang pertama, Aqabah itu adalah mampunya memerdekakan diri kita dari penjajahan, baik penjajahan fisik ataupun penjajahan rohania. Kembali mau ditekankan, yang sering menjajah kita, itu keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan keinginan Allah. Karena merasa memiliki. Ya. Sampai-sampai Imam Syafi'i berkata, wujuduka zambun. Eksistensimu itulah yang bisa membawa kamu melakukan dosa. Nah, hampir memang ayat-ayat itu dibaca, selalu dituruh kita melepaskan eksistensi. Bukan berarti bahwa tidak mengakui, tapi kita bisa, kata-kata saya begini, eksistensi kita itu tidak bisa kita lepaskan dari diri kita, tidak bisa dipisahkan, tapi kita bisa mengabaikan. Kita bisa mengabaikan. Ya. Jadi sudah dua. It'amun fi yaumin zi masgabah. Ini dua nih, nggak ada yang ringan ini, Aqabah semua ini. Yatiman za maqrabah. Nah, anak yatim yang memiliki kekerabatan. Nah, anak yatim yang memiliki kekerabatan. Al-yatim itu sudah pernah dulu kita terangkan, yatim itu bermakna kesendirian. Kesendirian. Tidak ada lagi sandaran hidupnya. Tidak ada lagi sandaran hidupnya. Nah, seharusnya yatiman ini kalau begitu tidak ada sandaran hidupnya, harusnya kita menjadi diri kita sebagai yatim fillah, menjadikan diri kita ini yatim di mata Allah, sehingga tidak ada kekuatan-kekuatan, semuanya dari Allah, sandaran kita kepada Allah. Kenapa digambarkan di sini yatiman?
Sesungguhnya yatiman di sini adalah yang dimaksudkan adalah orang-orang lemah. Orang-orang lemah di mata manusia lebih cenderung melihat sebagai sesuatu posisi yang tidak menguntungkan. Dan ini gampang kita terseret untuk melakukan kesalahan. Karena selalu melihat orang lain dibanding diri kita, ya anu ji. Nah, hampir setiap kita terbuka mata, hadir ini selalu melihat orang lain lebih rendah dibanding kita. Nah, itulah sering saya katakan, kenapa begitu? Karena kesadaran kita tidak mampu bertransformasi. Kesadaran kita tidak mampu melewati daripada kesadaran-kesadaran awal itu. Kalau begitu, kita butuh suprasadar. Suprasadar. Bukan hanya suprarasional, tapi yang dibutuhkan adalah suprasadar, kesadaran di balik kesadaran itu. Ya, memang kita sadar, kesadaran pertama kita sadar bahwa ia adalah anakku. Itu kesadaran pertama. Nah, kalau itu yang hadir, kesadaran pertama ini hadir, itu adalah anakku. Masih memungkinkan kita salah. Tidak pernah kita salah ucap terhadap anak kita karena prinsip mengatakan anakku ji. Kalau begitu harus menyeberang kesadaran kita. Bukan hanya kesadaran kita hanya sekedar anak, tapi anak itu adalah ayat-ayat Allah. Kalau itu yang hadir masih memungkinkan salah, tidak mungkin salah. Nah, yatiman zamak. Ini tantangannya ini kehidupan kita. Tidak ada satu profesi yang kita bisa klaim bahwa itu lebih mulia dibanding profesi yang lain. Tidak bisa. Apakah kita mengatakan guru dosen itu lebih mulia dibanding cleaning service? Tidak bisa. Saya tidak mau sependapat bahwa guru lebih mulia dibanding cleaning service. Karena kalau prinsip seperti itu, apa yang menjajah kita lagi di situ? Jangan-jangan cleaning service lebih mulia dibanding guru. Saya pernah ilustrasikan, Ki. Mana yang lebih mulia, tangan kanan atau tangan kiri? Mungkin kita berkata, tangan kanan. Karena tangan kanan mengerjakan semua yang mulia-mulia. Karena kita pandangan tak di situ. Tapi jangan-jangan ini kiri lebih banyak pengabdiannya dibanding kanan. Karena semua kiri adalah semua yang kotor-kotor, dia berani ikhlas melakukan. Ikhlas melakukan yang kiri ini. Yang kanan jijik melakukan, kiri ikhlas. Mana yang lebih? Mana yang lebih kira-kira kalau begini? Jadi jangan profesi ini dijadikan sarana untuk saling menghina. Nah, ini bukan pekerjaan ringan. Akabah ini, akabah. Memang dikatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin terhadap wanita. Jangan dikatakan laki-laki lebih mulia dibanding perempuan. Tidak ada ayat begitu. Apa kawam? Kawam itu adalah pemimpin.
Sekalipun pemimpin, tapi salah caramu memimpin jauh lebih mulia wanita dibanding laki-laki. Nah, kalau memang kita sadar istri kita adalah istri kita, tapi kalau hanya kesadaran kita hanya sampai perempuan ini adalah istri kita, masih memungkinkan kita salah. Istri Guji, mari kita tanya diri kita, pernahkah kita salah ucap, salah perilaku terhadap istri kita? Telusuri apa yang menyebabkan kita salah, karena merasa kita lebih hebat dibanding dia. Tapi kalau kesadaran kita dibawa ke istri kita itu adalah ayat-ayat Allah, oh tidak bisa salah. Begitu juga sebaliknya, si istri harus melihat suaminya sebagai ayat-ayat Allah. Nah, yatiman adalah orang yang lemah. Kita terkadang terjebak kata-kata lemah ini. Ya, lemah artinya tidak dibawa level kita. Nah ini jangan dikira gampang menghindar dari sikap batin ini, tidak gampang, Pak. Mungkin saja kita selalu ceramahkan itu, tapi masih tetap hadir itu. Saya kan lebih muda dibanding itu. Saya kan lebih baik dibanding itu. Mungkin kita pintar menasihatkan, tapi apakah berbanding lurus dengan perlakuan kita terhadap itu? Orang lemah ini sering menjadi penyakit kehidupan ini, selalu melihat orang lain lemah. Bahkan ayat-ayat itu pun selalu mengarah ke situ. Coba saya ulangi lagi ayat itu yang pernah saya baca. Wahfud janahaka limanittaba'aka. Rendahkanlah hatimu terhadap orang yang engkau pimpin. Karena kalau pemimpin biasanya yang muncul perasaan apa? Yang sering muncul kalau merasa diri kita sebagai pemimpin, oh ya lah itu kau. Tapi Allah mengatakan, wahfid, turunkan itu keinginanmu. Ya. Ada hadis berkata, man tawada'ah lillah, siapa yang mampu menurunkan tensi posisinya, katakanlah begitu, menurunkan tensi posisinya, apa Allah yang akan mengangkat derajat orang itu. Kalau ulama kita berkata begini, man ra'a li nafsihi qimatan falaysa lahu nasibun minat tawadu. Siapa yang melihat pada dirinya ada nilai, falaysa lahu nasibun minat tawadu, maka sedikit pun rasa rendah hati tidak ada yang dimiliki orang itu. Yatiman, lalu kita dihantui selalu hadir lemah. Kenapa sering muncul memandang ente? Kenapa sering muncul memandang remeh? Kenapa saya tidak menghormati? Karena di otaknya ya lemah. Ini sumber kesalahan itu al-kibar, rasa angkuh. Sudah 3. Yang keempat, al-aqabah ini akabah semua ini. Akabah yang keempat adalah miskinan zamatrabah. Orang-orang miskin yang sangat fakir. Matrabah itu miskin, matrabah itu asal kata dari turab. Turab itu artinya tanah. Jadi digambarkan adalah miskinan zamatra, miskin papa lah. Miskin papa. Nah.
Miskin pemahaman kita secara zahir adalah yang tidak memiliki harta. Kan begitu. Orang yang tidak memiliki harta diterjemahkan biasanya orang butuh. Orang butuh. Nah, mampukah kita menghadirkan dalam kesadaran kita bahwa orang lain membutuhkan kita? Ini juga bukan pekerjaan ringan ini. Ya. Bukan pekerjaan ringan. Boleh jadi banyak orang yang mengenal kita. Boleh jadi kita merasa bangga. Tapi tidak ada sedikit pun hadir dalam diri kita. Ternyata orang ini butuh kepada saya. Mana yang lebih mulia ini? Hanya yang dibutuhkan, yang dikejar adalah ketenaran. Tapi bukan yang dikejar adalah memenuhi kebutuhan orang. Kenapa harus berpikir begitu? Miskinan sama teraba. Karena dalam diri kita ada haknya orang. Ada haknya orang. Ada haknya orang. Ada haknya orang lain. Nah, kalau itu tidak diberikan, apa namanya itu? Mengambil hak orang. Semiskin-miskinnya kita bisa memberikan kebutuhan orang dari diri kita. Makanya yang ditekankan itu memberi. Apa itu memberi? Menjawab kebutuhan. Kan kita diciptakan hanya untuk memberi, bukan diciptakan untuk diberi. Ya. Coba cari bagi ayat. Adakah ayat bahwa kamu diciptakan untuk diberi? Tidak. Kita hanya diciptakan untuk memberi. Memberi itu apa itu? Mau menjawab kebutuhan orang. Fa'amma itu kan fa'amma man a'ta. Itu kan kemarin ayat-ayat waktu kita baca itu. Fa'amma man a'ta. Siapa yang suka memberi. Tidak ada dikatakan siapa yang suka diberi. Itu seke itu. Nah, penyakitnya yang sering menghalang untuk memberi karena merasa memiliki. Kenapa merasa memiliki? Karena mau mempertahankan eksistensinya. Berlanjut seperti itu. Ya. Jadi, miskinan adalah orang butuh. Memang diterjemahkan miskin adalah yang tak punya harta. Ya. Tapi kita bawa ke pemaknaan yang lebih substansi lagi adalah persoalan butuh. Makanya ulama kita itu menyampaikan kepada kita, sudah pernah saya sampaikan itu, bahwa jangan pernah paksa, ya, jangan pernah memaksa orang lain untuk melakukan kewajibannya karena engkau melihat ada hakmu di situ. Tapi paksalah dirimu untuk melakukan kewajibanmu karena engkau melihat ada hak orang lain pada dirimu. Miskin. Dan ini bukan lagi perjuangan, bukan pekerjaan berat, ringan ini. Akabah semua ini, akabah. Makanya Allah mengatakan, falak tahamal akabah. Kenapa masih ada yang tidak mau menempuh cara akabah itu? Nah, sementara di dalam hadis itu kan dikatakan, adalah hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, ada juga diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Nasa'i. Jadi kalau begini hadis ini sangat-sangat kuat. Apa kata Rasulullah?
barang siapa yang melepaskan satu saja, satu kesusahan seorang muslim atau muslimah, maka Allah akan menjadikan seluruh tulang-tulang belulangnya terbebas dari api neraka. Ya. Itu saya kutip hadis ini dari tafsir Ibnu Katsir. Ya. Jilid 4. Halamannya 337. Supaya kalau ada mau periksa-periksa di situ. Siapa yang melepaskan kesusahan, bukan kesusahan, satu kesusahan orang yang butuh, muslim atau muslimah, janji Allah mengatakan Allah akan menjadikan seluruh tulang belulangnya terbebas dari api neraka. Nah sekarang mari kita tanya kita, sudah seperti apa sikap hidup kita di dalam hal memberi, dalam menyikapi orang-orang lemah dan menyikapi orang-orang butuh. Jangan sampai ada urusan kalau masih bisa dipersusah, kenapa diperlemah? Ada juga prinsip yang begitu itu. Ada juga yang prinsip begitu kan. Kalau masih bisa dipersusah, kenapa mau diringankan? Memang banyak, sering kita mendengarkan ini, ucapan-ucapan yang tidak beres ini. Ada juga yang saya pernah tegur, sudah salah prinsip itu. Lebih baik menang bermasalah dibanding kalah terhormat. Wah, ini prinsip tidak ada akabahnya. Coba lebih baik menang bermasalah dibanding kalah terhormat. Saya tegur Pak, waktu saya masih sama-sama beliau itu, salah prinsip ini. Saya tidak sependapat. Karena saya biasa begitu. Gampang membicarakan sesuatu, sampaikan kepada orang, siapapun orangnya. Ya. Itu prinsip itu. Akhirnya dia rem dirinya itu, tapi tak kalah menyebar itu. Itu prinsip. Sama dengan ini yang sering muncul. Kalau masih bisa dipersusah, kenapa mau digampang-gampangkan? Ya. Jadi persoalan butuh dan tidaknya jangan dilihat dari ukuran kita, harus dilihat orang yang membutuhkan. Orang yang membutuhkan. Contohnya bagaimana? Mungkin menurut kita sebagai orang yang mau memberi, tinta ini tinta. Berapa nilainya tinta setetes itu? Tidak ada bagi orang yang memberi. Tapi bagi orang yang butuh, bisa pertaruhan nyawa Pak. Hanya mau mengejar setetes tinta. Apa itu tinta? Paraf. Buktinya mungkin ada orang yang dari Selayar itu hanya membutuhkan paraf. Tapi lama baru dikasih. Saya pernah alami yang begini. Saya tidak tahu apa penyebabnya. Tidak mau diparap, saya punya pengusulan guru besar dulu. Tidak mau. Bayangkan 2 tahun. Alah. Saya tidak tahu apa. Hanya penafsiran orang-orang saja bahwa seperti itu adanya. Saya mengalami yang begini. Jadi jangan melihat persoalan memberi itu orang lain yang membutuhkan. Jangan-jangan orang tinta setetes itu lebih berharga dibanding apa? Karena mereka berjalanan dari Selayar, dari apa, hanya mau mendatangkan. Berapa nilainya bagi kita itu? Nah,
air segelas, kalau kita berikan kepada orang yang haus, jangan lihat air gelas, jangan ukur dari situ, ukur dari orang yang butuh. Nah, ini akabah ini. Pakku rakabah satu, au ita'amu fi yaumin zi masgabah, kemudian yatiman sa makrabah atau au miskinan sa matrabah. Masih panjang ini. Itu dulu, nanti minggu depan lagi disambung. Ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.